Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan landasan surat Al-Jumu'ah ayat 2, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulahum minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kana min qablu lafi dhalalin mubin. Yang artinya ialah seseorang yang diutus dari seorang yang mukmin, seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang membacakan ayat-ayatnya dan mensucikan kepada mereka dan mengajarkan kepada mereka ayat Al-Quran dan hikmah, padahal sesungguhnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Menurut Dr. Randa Subema Al-Askari, maksudnya kondisi bangsa Arab yang sebahagian besar bukan hanya saja tidak bisa membaca maupun menulis, akan tetapi tenggelam ke dalam kehidupan jahiliyah secara total. Kebobrokan moral merajalela, dalam bidang sosial mereka bermabuk-mabukan, dalam bidang pemerintahan korupsi yang dikedepankan, dalam bidang hukum rimba menjadi peradaban. Orang kaya memangsa yang miskin, orang pintar memangsa yang bodoh, orang kuat menghantam yang lemah. Bahkan yang lebih mengerikannya lagi di zaman dulu, harkat martabat wanita diinjak-injak sampai setiap lahir bayi wanita dikubur hidup-hidup, tidak peduli terdengar jerit pekis tangis bayi dalam tanah. Na'udzubillahi min dzalik. Akan tetapi yang lebih mengerikannya lagi yaitu di zaman sekarang. Kenapa mereka tidak mengenal baik itu baik laki-laki maupun baik perempuan, tua maupun muda, semua dibunuh tanpa ada rasa belas kasihan. Hadirin rahimakumullah, dalam kondisi seperti ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengemban 4 misi utama. Yang pertama, yatslu alaihim ayatihi, yaitu misi tilawah, membacakan ayat-ayat Allah, baik ayat Qur'aniyah maupun ayat kauniyah alam buana ini. Yang kedua yaitu wa yuzakkihim, misi tazkiyah, membersihkan segala bentuk kekufuran. Dan yang ketiga yaitu wa yu'allimuhumul kitaba, misi taklim, mengajarkan Al-Quran sebagai pedoman reformasi, sebab Al-Quran adalah satu-satunya pedoman hidup manusia menuju kehidupan dan bahagia. Dan yang keempat yaitu hikmah, misi hikmah atau sunnah. Hadirin rahimakumullah, keempat unsur tersebut merupakan strategis reformis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terbukti berhasil mereformasikan peradaban manusia sedunia. Lain halnya dengan gerakan reformasi di negara kita. Konsepnya setinggi langit, gaunnya kemana-mana, tapi hasilnya entah kemana. Kenapa? Ini disebabkan krisis figur di era reformasi ini bukannya figur-figur yang muncul, melainkan yang menjamur adalah oknum-oknum yang haus kursi, pangkat, jabatan, dan popularitas. Betul? Karena kalau reformasi kehilangan figur, taubah laksana seperti anak ayam yang kehilangan induknya, tak tahu arah kemana ia harus melangkah. Reformasi yang dicita-citakan kini tinggal kandas yang dirasakan, pembangunan nasional yang dicita-citakan kini tinggal kandas yang didapatkan. Akhirnya tetap dalam firman Allah, lafi dhalalin mubin, tetap dalam kesesatan yang nyata. Hadirin rahimakumullah, dalam kondisi seperti ini tidak ada satupun pemimpin yang dapat kita tiru terkecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ini sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat sadaqallahul azim. Nyata telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri tauladan yang baik. Menurut Imam Ali Asharbuni dalam bab At-Tasrif, ayat masalul a'la alladhi yajibu an taqattada fi jami' aqwalahu wa af'alahu, yaitu contoh yang tinggi, figur yang luhur yang wajib ditiru oleh setiap mukmin baik dalam perkataannya maupun perbuatannya. Hal ini pernah dilakukan oleh para pemimpin dalam kepahlawanannya.
Bahkan Abu Ala Al-Maudidi dalam The Proof in Islam mengatakan Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya contoh terlengkap semua keunggulan. Bahkan ketika beliau hidup dalam keadaan miskin, Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan material, harta, wanita, bahkan Jabal Uhud pun siap dijadikan emas. Beliau menjawab, "Adi ya Rabbi, la arda lau ahada min ummati finnar." Demikian ya Rob, apapun yang kau berikan kepadaku, tidak ada satupun yang menyenangkan hatiku kalau satu saja umatku masuk nerakamu. Hadirin rahimakumullah, ini menandakan seorang pemimpin yang lebih mengutamakan rakyatnya dibandingkan urusan pribadinya. Sebagaimana dalam kaidah al-maslahatul muqaddamu alal masalihil khassah, kepentingan lebih diutamakan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Tapi sebaliknya, jika pemimpinnya yang hanya mengutamakan urusan pribadi, menjanjikan lagu-lagu manis, mendendangkan lagu-lagu mesra, tapi di belakang rakyat ia tidak segan mencekik bahkan menghisap darah rakyat. Kalau pada Orde Baru pemimpinnya naik mobil BMW, rakyatnya paling rendah naik mobil bemo. Mengapa pemimpin tersebut bisa seperti itu? Karena pemimpin tersebut tidak mencontoh kepemimpinan Rasulullah SAW sebagai reformasi sejati. Pantaslah jika seorang penyair berkata, "Kau manusia pilihan, kaulah kekasih Tuhan, kau penyayang, kau pemberi rahmat bagi semua. Kau cintai kami dengan sepenuh hati, kau teladan hidup ini, kau kebanggaan kami." Hadirin rahimakumullah, dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwasanya Rasulullah SAW merupakan reformis sejati yang telah berhasil mereformasikan peradaban manusia sedunia. Untuk itu kewajiban saya, kita semua hadirin, muda maupun pemudi, mencontoh, meneladani, menjalankan akhlak Rasulullah SAW dalam segi kepemimpinan agar membuahkan hasil yang dicita-citakan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, boleh kita berjumpa lagi. Usikum wa nafsi bitaqwallah, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.